Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'yan Kusumaningrat dengan NIM akhir 26, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat database sederhana menggunakan SQL Server Management Studio. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai SQL Server Management Studio, bisa download melalui Chrome ataupun Google yang kalian miliki. Nah, apabila kalian telah mendownloadnya, kalian bisa masuk dan tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, lalu kita langsung saja ke pembuatan database sederhananya. Yang pertama, kita klikkan New Query. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya, kita ketikkan create database biodata. Nah, create di sini yaitu untuk membuat objek. Nah, objek yang ingin kita buat yaitu database yang bernama biodata. Nah, dalam penulisan variabel ini tidak boleh menggunakan spasi ataupun angka di depan terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Nah, dia tidak akan terbuat nanti database-nya. Nah, apabila sudah terbuat seperti ini, kita blok saja, lalu kita execute. Kita tunggu apakah dia successful atau tidak. Nah, kalau misalkan successful, artinya database yang ingin kita buat sudah terbuat. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, pengecekannya itu kita ke sini, ke database. Dilihat di sini apakah sudah terbuat atau belum. Kalau tidak muncul, kalian bisa refresh. Nah, sudah terbuat ya di sini biodata database. Selanjutnya, kita buat tabel nih di dalam database-nya. Kita masukin data melalui tabel dengan cara sama seperti sebelumnya, kita ketikkan create. Nah, tapi di sini ganti dengan table. Nah, namanya bebas ya. Kalau di sini saya menggunakan kelas. Nah, untuk ini awalnya kan ini master ya, database-nya master, tapi kita harus ngubah database-nya ke database yang telah kita buat tadi. Nah, kita ganti ke biodata ini. Oke, selanjutnya kita buatkan apa saja yang ada di dalam kelas tabelnya. Kalau di sini saya NIM. Nah, NIM tipe datanya apa? Lalu saya primary-in. Nah, kenapa sih ada primary key? Nah, maksudnya itu ini tuh primary key itu dikunci gitu. Nah, kalimat NIM ini, data NIM ini dikunci. Karena kalau misalkan memakai primary key ini, tidak boleh ada yang memakai data yang sama gitu, harus berbeda setiap kelas itu. Lalu saya ketikkan di sini juga not null. Nah, not null ini yaitu perintah untuk agar tidak dikosongkan datanya. Di sini datanya NIM ini misalkan. Nah, NIM ini itu tidak boleh dikosongkan, harus diisi gitu. Selanjutnya, nama, tipe datanya itu varchar. Ini saya 50. Lalu saya not nullkan lagi.
Oke, kenapa di nama itu tidak ada primary key-nya? Karena kalau misalnya di tabel itu hanya boleh memakai satu saja primary key gitu. Terus lanjut di sini gender, varchar juga tipe datanya. Saya nolkan lagi. Lalu alamat, varchar juga, tipe datanya. Coba nih kita execute apakah tampil. Nah, sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita perintahkan select bintang from class. Nah, perintah ini tuh untuk mengecek gitu apakah tabelnya sudah terbuat atau belum. Coba kita exit aja. Nah, seperti ini artinya sudah terbuat ya. Selanjutnya kita masukin datanya ke dalam tabel dengan ketikan perintah insert, lalu into kelas, yaitu nama variabelnya, nama tabelnya maksudnya, terus values, masukkan name, terus namanya, lalu gendernya perempuan ya. Lalu alamatnya, oke. Di sini kita pakai huruf besar. Oke, coba kita blok. Apakah sukses? Nah, sudah sukses, kita cek di select ini. Apakah sudah terbuat atau belum tabelnya? Nah, sudah terbuat ya, seperti ini. Oke, coba kita isi lebih banyak lagi datanya. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Di sini kita ganti aja name-nya, berbedain, misalkan 34. Yang ini, terus ini namanya misalkan Rashi. Terus ininya laki-laki. Nah, terus dia tinggalnya misalkan di Tangerang. Nah, oke. Sama dengan yang lainnya kita ubah-ubah aja.
Coba kita langsung aja ke, tadi kan sudah di extrude ya, di select ini terus kita muncul nih data-datanya yang dimasukin ke dalam tabel. Oke, ini kita sudah membuat nih datanya di dalam database. Nah, kita juga bisa nge-update atau nge-delete gitu tuh dari data yang telah kita buat karena salah satu kesalahan gitu, ataupun kita mau menghapus gitu tuh datanya yang ternyata misalkan namanya Rasya gitu, ternyata dia bukan di kelas A gitu, misalkan ternyata dia di kelas B. Oke, kita coba ya. Kita di sini ketikkan update. Update. Lalu masukkan nama tabelnya yaitu kelas. Terus set. Nah, set ini maksudnya kita mau nge-update yang mana gitu tuh. Misalkan kita mau mengupdate yang Ica misalkan. Nah, Ica itu nama kan, nama. Ica ini mau diganti siapa? Ica itu misalkan mau diganti sama yang namanya Caca ini. Terus di sini where. Nah, where ini menunjukkan nama yang mana gitu yang mau kita ubah gitu. Ica. Nah, kita blok terus kita execute. Lalu kita ke select ini, lalu kita execute. Nah, apa-apa? Nah, yang tadinya Ica sekarang berubah jadi Caca, kan? Bisa seperti ini. Atau kalian bisa juga nge-delete. Kalian mau menghapus gitu tuh. Misalkan si Biba ini ternyata dia nggak masuk gitu ke kelas. Bukan data yang ada di kelas gitu misalnya. Kita bisa menghapusnya dan perintahkan delete, lalu from nama tabelnya, terus di mana batnya, kita pakai yang name saja. Nah, name-nya si Biba ketik 71 ya, 71. Nah, kita blok, kita execute, kita ke select lagi. Apakah dia sudah terhapus atau belum? Nah, nama Biba sudah tidak ada di sini, artinya dia sudah terhapus gitu datanya. Oke, segitu aja database sederhana dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.